Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dalu menika kita bersama-sama badhe ngaos kitabipun Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad yang kemarin menjelaskan tentang bab atau tema tawakal atau berserah diri dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan menggarisbawahi tentang definisi tawakal itu. Sebab kadah tiang kurang memahami terhadap arti tawakal yang sebenarnya. Dianggap tawakal menika mung gantungaken dumateng Gusti Allah tanpa ada sebab dan musabab. Maka di sini kita perlu paham bahwa arti daripada tawakal pengambil dan menukil dari salah satu kitab Dalilus Sa'ilin. Niki kitab yang menjelaskan tentang beberapa definisi, beberapa ta'rifat, beberapa pemahaman tentang sifat-sifat hati yang perlu kita miliki. Tawakal di sini disampaikan huwa tafwidul amri ilallahi azza wa jalla. Tawakal adalah memasrahkan perkara terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan menika enggak ada beberapa perkara, memiliki berbagai permasalahan, memiliki berbagai pemikiran, harapan, cita-cita, obsesi, asumsi dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu sedaya niku wau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiqatu bihusnin nadhari fima amara bihi. Setelah menyandarkan kepada Allah, sak sampune nyendenaken perkawis dumateng Gusti Allah, maka tugas kedua dari tawakal as-siqah bihusnin nadhar fima amara bihi. Percaya terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cekak cukup ngoten, yang dinamakan tawakal adalah berusaha mempercayai apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados rencanane panjenengan dengan rencananya Allah, panjenengan tasih lebih percaya dengan rencananya Allah. Panjenengan punya tahapan-tahapan perencanaan. Tahapan-tahapan perencanaan menika panjenengan anggap ini adalah sebuah ikhtiar.
Ini usaha saya. Aku merencanakan begini, menceranakan begini. Niku panjenengan anggap sebagai usaha. Tetapi panjenengan terhadap ketentuan Allah itu lebih percaya daripada perencanaan panjenengan piyambak. Lebih percaya terhadap aturan Allah atas dirinya daripada aturan dan perencanaan yang kita bangun sendiri. Niku sing dimaksud kalian tawakal. Maka di sini ada beberapa contoh dari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para wali, para tokoh yang akan kami ungkap panjenengan pirengaken mangke saged ditimbang-timbang. Oh, tawakal ku modele sing ngene. Wis ana contone sak temene. Kula jenengan iku pun wonten contone. Yang akan melaksanakan tawakal niku ternyata sampun dipun paringi contoh dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kula jenengan meniru. Meniru cara tawakal orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian. Kula jenengan niki sagete beribadah dengan baik, bertakwa dengan bagus niku dengan dua jalan. Yang pertama dengan jalan ilmu. Ketakwaan jenengan dipun tampi oleh Allah. Ketakwaan kita diterima oleh Allah. Nilainya bagus, nilainya sempurna mungkin, atau paling tidak mendekati sempurna bila mana berdasarkan ilmu. Istilah sak kata-kata itu yang ngelakoni ibadah, tapi kalau tidak berdasarkan ilmu tidak punya nilai. Makanya ilmu itu penting. Mboten saged yang ibadah syukur ibadah, salat syukur salat, zikir syukur zikir, maca Quran syukur maca Quran hanya dengan melihat orang lain. Wong iku kok salat ya, aku tak melok salat. Wong iku kok maca Quran kabeh ya, aku tak melok Quran. Wong kabeh iku kok poso ya, aku tak poso. Orang yang seperti ini hampir dipastikan pahalanya tidak sempurna. Niku mawon nek mboten ditolak. Man istaghala bil ibadah fa alai bil ilmi. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjelaskan barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan ibadah maka harus berbekal ilmu. Tanpa ilmu ditolak ibadahnya. Lah ilmu tidak bisa datang dengan sendiri. Ilmu tidak bisa datang dengan kulon jenengan ada di dalam kamar wiritan. Ilmu tidak bisa datang hanya kula kalian panjenengan muter tasbih dengan harapan mendapatkan ilmu laduni. Aku tak jeru kamar petang bulu dino cek oleh ilmu laduni. Bukan oleh ilmu laduni yang didapat keluar gider. Metu-metu nih tutup kamar ngaku dadi nabi, ngaku dadi malaikat Jibril. Sebab no kamar wis dipengaruhi kalau setan. Untuk mendapatkan ilmu hanya satu jalan. Al ilmu bitta'allum. Ilmu itu dapat kita dapatkan dengan ngaji. Bukan dengan zikir, bukan dengan tirakat, bukan dengan wiritan nok jero kamar, bukan mendatangi pekuburan-pekuburan kemudian di sana bertafakur berhari-hari 40 hari ngebleng posone dengan harapan kok metu tutuk ziarah kemudian jadi orang alim. Boten saged, bukan jalannya. Jadi dengan mau ke Malang lewat Bantur niku pun di dalan.
Ketemu nih Nyi Roro Kidul, ya pantai selatan, nggak ketemu. Makanya al ilmu bita'allum, ilmu itu hanya didapat dengan ngaji. Lo ngaji ini gua abot, gak gampang dia ngaji. Cek kataan tiang istighosah kalian tiang ngaji. Kalau ngaji paling banter 15 wong, tapi kalau istighosah bisa 500, bisa 1000. Kenapa? Setan tidak menghalangi orang istighosahan. Dijar-jarno mbak setan. Monggo lek kate istighosah monggo, entekno istighosah itu. Tapi lek ngaji aja dhisik. Makanya urusan ngaji sing mengaruhi setan, Masya Allah, kata sangat. Sing repot, sing digandoli anak, sing bujur, rewel. Ono tiang sing badhe ngaos. Sebab napa wong lek wis duwe ilmu iso nata ibadahe. Ibadah saged tumata ketika kita punya ilmu. Dan untuk mencari ilmu itu tidak instan, berat, perlu tahapan, perlu kesinambungan. Gak cukup hadir di majelis taklim 1 kali kemudian alim, harus diikuti step by step, satu langkah demi satu langkah, karena ilmu itu nyambung antara satu dengan yang lain, nyambung. Atau ngeten iki, setelah kita kemarin belajar tentang zuhud, sekarang nyambung tentang tawakal. Jadi kesempurnaan ketakwaan, kesempurnaan ibadah dengan 2 jalur. Yang pertama jalurnya adalah ilmu, dan yang kedua adalah al-ittiba, mengikuti cara-cara orang-orang hamba-hamba Allah yang sudah lebih dahulu sampai kepada Allah, mengikuti para guru, mengikuti para alim, mengikuti orang yang mumpuni di dalam bidang ilmu, sampai mengikuti baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini akan diterangkan beberapa poin, beberapa kisah yang berkenaan dengan masalah tawakal. Nah, panjenengan mengki kantun napa nggih nimbang-nimbang, oh tawakal itu modelnya berarti seperti ini. Yang pertama, ada seorang sahabat, lebih tepatnya disebut dengan sahabiyah. Sahabiyah itu sahabat perempuan, bernama Zunairah. Sahabat bernama Zunairah ini berawal budaknya Umayyah bin Khalaf, namanya Zunairah. Nah, Zunairah menika berawal seperti Bilal, Sayyiduna Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, seorang budak, tidak punya apa-apa, pembantulah kalau bahasa sekarang, pembantu batur, ikut seorang kaya raya di kalangan masyarakat Quraisy. Nah, majikannya Zunairah niku wau namine Umayyah bin Khalaf. Nah, ketika Zunairah menika masuk Islam, ketahuan oleh majikannya, disiksa, dipukuli kepalanya menika, diantemi, dibentus-bentusaken kalian Umayyah bin Khalaf, dengan harapan agar Zunairah ini kembali murtad, kembali kepada agamanya Umayyah bin Khalaf,
nyembah Lata, Uzza, Manata, nyembah berhala-berhala yang ada di samping-samping Ka'bah nih. Sak sampune ngoten Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menika mireng bahwa ada seorang budak perempuan Zunairah, budaknya Umayyah bin Khalaf, lagi disekap, dibentus-bentusaken. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang negosiasi dengan Umayyah bin Khalaf. Wis ngene ae. Kan perlu nih sampean iku nyiksa wong kaya ngono. Iku wong wedok maneh. Wis dolen ae. Zunairah sampean dol nang aku piro ae tak tuku. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya oleh Umayyah bin Khalaf disati, didol. Ya wis tukun niku. Batur ora genah. Tidak berguna bagiku. Wis tak dol. Dijual dengan harga yang bukan harganya, bukan ratusan ribu, Pak. Bukan puluhan juta, ratusan juta ditumbas kalian Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dipun tumbas kalian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dimerdekakan. Ya wis, saiki sampeyan wis merdeka, wis dadi kauloku, budakku. Hari ini juga kamu tak merdekakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun merdeka. Dia bebas dari Umayyah bin Khalaf, bisa melakukan kegiatan ibadah, sudah tidak terikat dengan majikannya lagi. Nggih mboten terikat kalian Sayyidina Abu Bakar karena sudah dibebaskan. Nah, hari-hari Zunairah menika keranten kemarin dibentus-bentusaken. Kemarin-kemarinnya kepala ini dibentur-benturkan ke tembok sampai terjadilah mata Zunairah niki buta. Mungkin wonten sarap sing yok napa ngoten nggih. Sampai buta. Nah, begitu buta dia kelihatan oleh orang-orang kafir Quraisy membeli apa dengan menggunakan toket, meraba-raba dan lain sebagainya. Akhirnya para tokoh-tokoh Quraisy niku datang kepada Zunairah. Zunairah, iku lho, kon niku kualat. Kualat polane kon ninggalno agamane nenek moyangmu. Kon niku kualat Lata, kualat Uzza, kualat pangeran. Iku disiksa mbek Gusti Allah. Mripate sampean dijuk, disiksa karo pangeranku, bukan pangerane Allah. Disiksa karo pangeranku. Karena mereka tidak percaya Allah itu Tuhan. Kok disiksa, dihukum mbek Uzza, mbek Lata, mbek Manat. Wis enak ngene lho, bali ae. Bali ayo nyembah bareng-bareng kaya winginane, engko lak balik mripat. Udi ilal alihah, bali onang agama kita. Maka apa yang dikatakan Zunairah, wallahi la yamlikul amra illallah, demi Allah yang punya segala sesuatu di langit dan bumi ini hanya Allah. Wala ilaha illallah ahya alaiha wa alqallah alaiha, sing nguripno wong iku Gusti Allah, yang menjadikan orang itu dengan model apapun itu wis dikersakno karo Gusti Allah. Nah, ketika beliau mengucapkan seperti itu, orang-orang Quraisy yang tadi mengajak, merayu, terdiam semua. Lah kok dilalah karomahnya Zunairah. Begitu beliau mengatakan hal itu, menyandarkan semuanya kepada Allah, semua itu wis diatur mbek Gusti Allah, aku
Mripatku model kaya ngene wis aturane Gusti Allah, aku rela dengan apa yang diatur oleh Allah. Hatiku tidak ngersula babar pisan dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Sakbadane mengatakan yang demikian, apa yang terjadi? Raddallahu 'alaiha basaraha wa asbahat aqwa mimma kanat thiqatam fillah wa i'timadan 'ala Allah wa tawakkulan 'ala Allah. Begitu sudah sampai mengatakan yang demikian, dipirengaken kalian pembesar Quraisy, yang terjadi Allah mengembalikan penglihatannya pada waktu itu. Langsung saged melek. Langsung saged melek, bahkan dikatakan fa asbahat aqwa mimma kadab. Mripate niku lebih padang daripada yang sebelum-sebelumnya. Apa? Kenapa seperti itu? Sikotan billah, sikotan fillah, karena percaya terhadap aturan Allah. Iktimadan 'ala Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah. Wa tawakkulan 'ala Allah, karena berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki karomai Zunairah sekaligus fadilah dan keutamaan tawakal. Yang pertama, sing nomor kali nggih, Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim menika kalian Raja Namrud diuncalaken terhadap kobaran api. Nguncal none Namrud terhadap Nabi Ibrahim untuk masuk kepada kobaran api niki mboten diuncalaken biasa, pakai ketepil. Napa sebabnya? Saking gedene geni sing disiapaken kalian Namrud. Lawang setiap tiang dikeken beto sak pikul kajeng niku sedaya tiang satu kota disuruh untuk membawa satu panggul daripada kayu. Nah, rakyatnya pirang atus sewu beto sedanten. Disalap ten alun-alun, diobong, genine munclak-munclak. Boten saged sing badhe nguncalaken, saking gedene geni. Akhirnya menggunakan manjanik. Manjanik itu ketapel raksasa. Didamelaken tepil, muageng. Nabi Ibrahim ditarik ten mriku, diuncalaken ten lebete geni. Kalian Raja Namrud. Nah ketika itu malaikat niku sami-sami matur dumateng Gusti Allah. Gusti, kekasihne panjenengan Ibrahim sakniki lagi dianiaya oleh Namrud. Ya napa niki? Kira Gusti Allah, aku wis eruh, aku wis paham. Lah nggih solusine ya napa? Akhirnya Gusti Allah sanjang. Ndi malaikat Jibril, celuken malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditembali kalian Gusti Allah. Jibril, eruh Ibrahim kekasihku dalam kondisi teraniaya sekarang. Niki detik-detik badhe dipun uncalaken niku. Malaikat Jibril sanjang semerap. Wis sampean parani Ibrahim. Sampean tulung. Takokno njo apa? Siap. Akhirnya malaikat Jibril dugi dumateng Nabi Allah Ibrahim. Terus malaikat Jibril, alaka hajah, sampean butuh napa Nabi Ibrahim terhadap kula? Jenengan butuh napa? Kula tulungi napa sing sampean butuhaken? Jawab Nabi Ibrahim, amma ilaika fala.
wa amma ilallahi fana'am. Lek nang sampean aku ora butuh, aku ora butuh pertolongane sampean, tapi lek nang Gusti Allah aku butuh. Masya Allah, malaikat Jibril sing teko ditolak kalian Nabi Ibrahim, gak butuh, aku je butuhan pertolongannya Gusti Allah. Lek Gusti Allah kate nulungi, iya. Akhirnya malaikat Jibril kembali kepada Allah, kembali matur, mboten butuhten kula tirasin Nabi, butuhne cuma ten jenengan. Ya wis lek ngono aku sing kate tandang gawe dhewe. Akhirnya Allah sampaikan, kulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Langsung Allah dawuh piyambak terhadap geni niku wau, kuni bardan wa salama ala Ibrahim. He geni, ojo dadi makhluk sing panas kon ya, dadi makhluk sing adem yang menenteramkan Ibrahim. Subhanallah. Begitu Nabi Allah Ibrahim ini kok diketapelkan masuk ke dalam kubangan yang namanya kubangan daripada api, ini melebet dan lebet, bukan panas, tapi malah piyambakipun seakan-akan dikelilingi oleh AC, adem, nyaman di dalam kobaran api. Dawuhe Gusti Allah terhadap geni yang dikobarkan oleh Namrud menika pada waktu itu bukan cuma geni sing ngobong Nabi Ibrahim sing adem. Tirose para ulama, lam yabqa fi dzalikal waqt narun fi masyarikil ard wa magharibiha illa uhmidat. Pada waktu itu geni saalam dunya niki tumut-tumut padam karena menghormati apa yang disampaikan oleh Allah kepada geni yang ngobong terhadap Namrud niku, terhadap Nabi Allah Ibrahim niku. Di sini memberikan satu arti bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim menika dalam kondisi terdesak, piyambakipun masih berharap dan bergantung tidak dengan malaikat Jibril, tapi langsung dengan Allah. Inilah yang dinamakan tawakal. Iki sing nomor kali. Sing nomor 3, ada seorang wali Allah, wali ini Gusti Allah, namanya Malik bin Dinar. Sayyidina Malik bin Dinar. Nah, suatu ketika Sayyidina Malik bin Dinar menika tidur. Nah, waktu tidur menika dipun tumugeni tiang, dalam tidurnya mimpi. Il atani atin fil manam, datang seseorang kepada mimpiku. Faqala li, tiang niku wau dalam mimpi saya mengatakan, kumil an wadhab ilal masjidil Basrah. Budalo sampean saiki ke masjid yang di Basrah. Di sana akan ada seseorang pemuda yang saat ini piyambakipun lagi keluwen. Nok jero masjid iku ana wong keluwen saiki. Tolong sampean rono. Budalo. Terbangun dari mimpi niku. Akhirnya piyambakipun langsung mundut napa ingkang diperlukan. Bisa roti, bisa kurma. Dibentot dalu niki. Piyambakipun berjalan menuju ke masjid yang diberitahu di dalam mimpi itu. Bidal. Ternyata begitu pintu masjid dibuka oleh beliau, tengah malam, leres di dalam masjid ini wonten lari enen lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi wiritan, tiang setunggal.
persis kali ten lebeti mimpi niku wau. Wa dhahabtu ilal masjid fa ra'aitu syabban yadhkurullah. Saya masuk ke dalam masjid, ternyata benar ada anak muda lagi berzikir kepada Allah. Fa fadhatu lahu ta'am wasyarab. Tedan niku wau sing kula beto saking griya dirose Malik bin Dinar, saya taruh di sampingnya. Makanan, minuman. Terus kula pesen ten lari niku wau. Mas, ndare enom. Lek sampean perlu apa-apa, lek sampean perlu apa-apa, gak apa-apa. Sampean ngomong aku nang mburi. Tanteni nang kono aku mbek salat. Lek sampean perlu apa-apa, aku nang mburi. Gak ado aku tutuk sampean. Apa jawab anak muda itu? Wa kaifa ahtaju ilaika wa ansal ladzi arsalaka ilayya fi hadzal makan. Aku lapo butuh nang sampean, Pak. Kula mboten butuh ten sampean. Lapo kula butuh ten jenengan sementara saya melupakan orang yang mengilhami, melupakan zat yang mengilhami panjenengan untuk datang ke sini. Sing ngongkon sampean rene lak Gusti Allah ta. Aku luwih butuh nang Gusti Allah daripada sampean. Inilah tawakal. Jadi butuh nang Gusti Allah itu pun butuh bongkoan. Piyambakipun sanjang alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Yang memberikan makan aku, yang sementara panjenengan bawa ini sebetulnya Allah. Jenengan cuma diilhami kali Gusti Allah kengken dugi temeriki, nggih sampean laksanakan. Lelek aku nang butuh nang sampean lah opo? Aku luwih butuh dumateng zat yang mengilhami Anda datang daripada kepada Anda sendiri. Ini yang dinamakan tawakal. Selanjutnya sing nomor pinten, Bud? Kok 3, Bu? 4 ta, Bang? Sing terangno melok lali pisan ya apa? Allah. Kakean bruto, Bu. Mbok bruto sing model apa niki karelane. Pun sadiki dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nate dawuh, uridat alayyal umam faraaitun nabiyya wa ma'ahur rahat. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Saya pernah diperlihatkan oleh Allah jenenge nabi nggih. Jenenge nabi niku kon sesuatu yang tidak dilihat oleh orang diperlihatkan kepada Nabi. Ini adalah mukjizat. Kanjeng Nabi dawuh, saya pernah oleh Allah diperlihatkan, di dalam penglihatanku itu saya melihat beberapa nabi. Nah, ada nabi membawa umatnya kathah pun melewati. Lajeng wonten nabi membawa 2, 3, 4 daripada pengikutnya. Lah kula dirose Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi, ketika melihat nabi membawa jamaah, membawa umat agak banyak, saya itu menganggap itu adalah umatku. Umat Kanjeng Nabi memang kathah. Beliau melihat beberapa gerombolan yang banyak dibawa oleh Nabi. Sopo ya iku ya? Bei umatku. Ternyata ada malaikat yang menyampaikan, bukan,
Itu bukan umatmu, itu Nabi Musa bersama umatnya. Lek sampean kepingin eruh umatnya sampean, nuwun sewu panjenengan dangao. Akhirnya Kanjeng Nabi menengadahkan kepala mulia beliau ke atas. Nah, ketika melihat ke atas itu, faidza sawadun azim. Di situ ada gerombolan, kelihatan manusia yang banyak. Gerombolan menungso ingkang kathah. Maka oleh malaikat disampaikan, sampun ningali Kanjeng Nabi, ketinggal Kanjeng Nabi, nggih, ketinggal. Kathah. Maka dijawab oleh malaikat tadi, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adzab. Ratusan ribu, bisa jadi miliaran manusia yang jadi umat Kanjeng Nabi pada waktu itu umat panjenengan. Tapi dari miliaran orang itu ada 70.000, sab'una alfan, ada 70.000 umat panjenengan yang oleh Allah nanti dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ganok pertanyaan ini, enggak diazab oleh Allah, ganok pitakon sing macem-macem. 70.000 dari yang miliaran nih gua loh, ada 70.000 umat Nabi yang nantinya masuk ke dalam surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk ya. Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian Kanjeng Nabi setelah menyampaikan itu kepada para sahabat, piyambakipun kembali ke dalam, masuk, karena dalam Kanjeng Nabi ini berdempetan dengan masjid. Beliau masuk ke dalam. Nah, ketika masuk itu para sahabat berdiskusi, kira-kira sapa ya sing 70.000 iki. Berdiskusi, mereka menebak-nebak. Ada yang mengatakan la'allahum alladzina sahabu Rasulullah. Bisa jadi yang 70.000 itu adalah orang-orang yang menjadi sahabat Nabi Muhammad ya. Kita inilah, kata satu sahabatnya. Dan kemudian ada yang mengatakan la'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku bihillahi syai'a. Bukan, bisa jadilah kita ini kan pernah kafir kita ini. Dulu kita memerangi Nabi Muhammad. Kaya enggak pantas le awake dhewe. Paling iku orang yang dilahirkan mulai procot bapak Islam, urip dalam kondisi Islam, mati dalam kondisi Islam. Nah, lagi diskusi seperti itu, rame, Kanjeng Nabi medal, fakharaja alaihim Rasulullah. Kanjeng Nabi medal, malladzi tahuduna fi, apa yang kalian perbincangkan, apa yang kalian diskusikan? Maka para sahabat bilang, mendiskusikan apa ingkang panjenengan dawuhaken nika wau lho Gusti. Ada 70.000 yang nantinya akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kira-kira sinten niku wau? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, humul ladzina la yarguna wa la yastariquna wa la yataqayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Humul ladzina, orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang la yarguna, boten nate mertombo, gak tahu nang dokter. Sik kula takon, sampeyan nang dokter napa mboten? Oh bendina sing diombe pilih sak menten. Kaya gak masuk rek. Wala yastarikun. Wala yastarikun. Nggih, mboten nate merukyah dirinya, nambani. Wis tawakali pol-polan, wala yatatayyarun, enggak pernah nebak-nebak. Ono cecek muni cek, ojo budal. Engko cilaka.
Kate rabi dihitung dhisik. Oh iki Jumat Pahing ketemu Jumat Kemis Kliwon ora rapi. Uduk wetone. Gak model sing ngeten. Iki gak cocok wetone. Dane opo ae. Wetan-weton. Enggak ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi istikharah jadi. Lapo pakai weton, Mbak? Iso-iso wetone cocok oleh arek bisu. Iso. Rodok sinting ngono, tapi wetone cocok mosok kate dirabekno. Wala rabbihim yatawakkalun, terhadap Tuhannya dia bertawakal. Lah niki selalu meyakini apa yang direncanakan oleh Allah lebih diyakini, lebih dipercayai daripada perencanaannya dirinya sendiri. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang-orang yang dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang yang senantiasa diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senajan mboten patek persis dengan para leluhur kita, dengan orang-orang yang kita cintai, tetapi setidaknya kita mencintai mereka, karena dengan cinta kula kalian panjenengan insyaallah almar'u ma'an man ahab akan dipertemukan kelak di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kunnatin sholihah. Al-Fatihah.